balik lagi di YouTube channel saya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan untuk pembahasan soal hukum kebidanan. Jadi disimak ya videonya supaya pejuang kompeten tahu bentuk-bentuk soal hukum yang akan keluar pada saat uji kompetensi bidan Indonesia. Jadi kita langsung saja ya ke soal kasusnya. Ini dia soal kasusnya. Seperti biasa, pada kasus ini pertanyaannya adalah apakah langkah selanjutnya pada kasus tersebut? Nah, kita lihat opsi jawabannya sekilas. Selanjutnya kita baca kasusnya ya, untuk mencari kata kunci atau clue ya. Kita baca kasusnya ya. Seorang bidan sedang melakukan pemasangan AKBK pada seorang calon akseptor. Saat ini, langkah pemasangan yang telah dilakukan adalah memberi antiseptik pada area pemasangan. Nah, yang menjadi kata kunci di sini yaitu pemasangan AKBK, ya. Kemudian kata kunci kedua yaitu dia sudah berada pada tahap memberi antiseptik pada area pemasangan. Muncullah pertanyaan di sini, apakah langkah selanjutnya pada kasus tersebut? Nah, kita lihat opsi jawaban A. Memberi alas pada lengan bawah pasien. A bukan opsi jawaban yang tepat karena memberi alas pada lengan bawah pasien itu dilakukan sebelum memberi antiseptik. Jadi, pejuang kompeten terkait dengan pemasangan AKBK, pejuang kompeten harus ingat kembali terkait dengan SOP dari pemasangan AKBK. Dan kata kuncinya pada kasus di mana bidan sudah berada pada tahap memberi antiseptik ya pada area pemasangan. Sehingga opsi jawaban yang A bukan opsi jawaban yang tepat karena bawah pasien itu dilakukan sebelum memberi antiseptik ya. Jadi A bukan opsi jawaban yang tepat. Kita lihat opsi jawaban yang B, melakukan injeksi anestesi lokal. Nah, terkait dengan opsi jawaban B kita keep dulu ya. Kemudian kita lihat opsi jawaban C, memasang duk steril. Bisa jadi ya. Kemudian kita lihat opsi jawaban D, membuka kemasan alkon. Membuka kemasan alkon ini dilakukan pada tahap persiapan ya. Karena prinsipnya dalam pemasangan AKBK itu adalah steril. Sehingga opsi jawaban D bukan opsi jawaban yang tepat. Kita lihat opsi jawaban yang E, membuat titik pola. Nah, membuat titik pola juga bukan opsi jawaban yang tepat karena ini dilakukan sebelum memberi antiseptik. Jadi, opsi jawaban E bukan opsi jawaban yang tepat. Kita lihat opsi jawaban B dan C. Apakah ini menjadi jawabannya? Mari kita bahas. Jawaban yang tepat untuk pejuang kompeten bisa menjawab pada kasus ini yaitu opsi jawaban yang C, memasang duk steril atau DTT. Kata kuncinya memberi antiseptik pada area pemasangan. Nah, terkait dengan AKBK, pejuang kompeten bisa mencari referensinya ya di Praktikum Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana atau juga bisa menggunakan referensi lain. Karena terkait dengan ini, langkah pada kasus ya sudah masuk ke tahap 15, langkah ke-15. Di mana pada kasus memberi antiseptik ya atau usap tempat pemasangan antiseptik gerakan ke arah luar secara melingkar dengan diameter 10 sampai 15 cm. Dan langkah selanjutnya yaitu pasang kain penutup atau memasang duk steril. Sehingga opsi jawaban yang tepat yaitu opsi jawaban yang C. Kenapa nggak opsi jawaban yang B? Karena suntik anestesi lokal itu dilakukan setelah pemasangan kain penutup. Baik pejuang kompeten,
Semoga pada kasus ini dapat dipahami ya. Kita lanjut ke kasus berikutnya. Pada kasus ini, pertanyaannya adalah berapakah derajat sudut jarum yang dikondisikan pada kasus tersebut? Kemudian kita lihat opsi jawabannya sekilas. Selanjutnya kita baca kasusnya. Seorang bidan sedang melakukan pemasangan AKBK pada seorang calon akseptor. Nah, ini menjadi kata kunci yang pertama, ya. Kemudian, saat ini langkah pemasangan yang telah dilakukan adalah memberi anestesi lokal pada area pemasangan. Ini juga menjadi kata kunci kedua, ya. Kemudian muncullah pertanyaan, berapakah derajat sudut jarum? Sudut jarum yang mana? Maksudnya terkait dengan anestesi lokal pada AKBK. Baik pejuang kompeten, pada kasus ini mari kita bahas. Nah, sudut jarum terkait dengan anestesi lokal pada AKBK yaitu 15 derajat. Kenapa? Karena sesuai dengan standar kerja untuk penyuntikan intrakutan, di mana suntikan anestesi lokal 0,3 cc pada kulit intradermal sampai sedikit menggelembung, kemudian teruskan penusukan jarum ke lapisan bawah kulit sepanjang 4 cm, dan suntikan masing-masing 1 cc pada jalur pemasangan kapsul nomor 1 dan 2. Ini terkait dengan SOP pada AKBK. Sehingga anestesi lokal pada AKBK yaitu dengan sudut 15 derajat, ya, karena dia disuntikan di intradermal atau di bawah kulit, ya. Kita lihat pada gambar ini di mana perbandingan sudut insersi jarum terhadap permukaan kulit untuk yang IM, ya. Ini IM atau intramuskular itu 90 derajat, ya, tegak lurus. Kemudian untuk yang subkutan itu 45 derajat, kemudian intradermal yaitu 15 derajat. Sehingga pada kasus ini opsi jawaban yang tepat yaitu opsi jawaban yang A, yaitu 15 derajat. Baik pejuang kompeten terkait dengan anestesi lokal pada AKBK yaitu 15 derajat, semoga pejuang kompeten dapat memahaminya ya. Kita beranjak ke kasus yang terakhir. Pertanyaannya adalah, apakah tujuan tindakan yang dilakukan pada kasus tersebut? Nah, kita lihat opsi jawabannya sekilas. Selanjutnya, kita baca kasusnya. Perempuan umur 25 tahun, G1P0A0, hamil 38 minggu, aterem ya, kala 3 di PMB. Bayi lahir spontan langsung menangis, BB lahir 2.800 gram, dengan panjang badan 49 cm. Sedang dilakukan IMD, plasenta lahir spontan lengkap dan bidan melakukan masase uterus. Nah, apakah tujuan tindakan yang dilakukan pada kasus tersebut? Tujuan yang mana maksudnya? Tujuan tindakan dari bidan melakukan masase uterus. Kita lihat opsi jawaban A, ASI banyak, bukan opsi jawaban yang tepat. Ya, karena bidan melakukan masase uterus itu bukan untuk melakukan ASI-nya banyak. Kemudian yang kedua, perineum utuh juga bukan opsi jawaban yang tepat, karena opsi jawaban C juga bukan opsi jawaban yang tepat, karena bidan melakukan masase uterus itu tujuannya bukan untuk menghindari, ya. Kemudian opsi jawaban D juga bukan opsi jawaban yang tepat, karena di kasus sudah berada pada kala 3, ya. Sehingga opsi jawaban D juga bukan opsi jawaban yang tepat. Jadi, opsi jawaban yang tepat untuk pejuang kompeten bisa menjawab yaitu opsi jawaban yang E. Tidak terjadi perdarahan pasca persalinan. Sehingga pada kasus ini, bidan melakukan masase uterus itu tujuannya supaya tidak terjadi perdarahan. Baik pejuang kompeten, supaya lebih paham terkait dengan kasus ini, mari kita bahas. Ini dia. Jawabannya E,
tidak terjadi perdarahan pasca persalinan. Tadi kata kuncinya yaitu bidan melakukan masase uterus. Kita ingat bahwa upaya pencegahan perdarahan pasca persalinan dimulai dari tahap yang paling dini. Setiap pertolongan persalinan harus menerapkan upaya pencegahan perdarahan pasca persalinan di antaranya, ya, pemantauan kemajuan persalinan dengan menggunakan partograf, kemudian manajemen aktif skala 3, dan pemantauan terhadap kontraksi uterus pasca persalinan. Sehingga option jawaban yang tepat untuk pejuang kompeten bisa menjawab yaitu option jawaban yang E, supaya tidak terjadi perdarahan pasca persalinan. Makanya bidan melakukan masase uterus. Baik pejuang kompeten, semoga pada kasus ini dapat dipahami ya. Oh my god, I think it's happening again. Sort of myself, I would be letting it end, but